Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Kurnia Rahayu dari SMK Negeri Puspahyang, calon guru penggerak angkatan 11, akan membuat demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas waktu Bapak telah memberikan kesempatan kami untuk mungkin sedikit berbincang gitu ya, Pak. Iya. Oke. Kebetulan kami di sini, saya Bapak Nurjatun Maija, kemudian rekan saya Sandi Kurnia Rahayu. ya. Kami di sini merupakan calon guru penggerak angkatan 11 di sekolah ini, Bapak, yang saat ini sedang di modul 3.1. Materi itu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Salah satunya adalah membahas kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekolah, baik siswa maupun mungkin bahkan guru ataupun mungkin lainnya gitu. Kasus-kasusnya itu terkait dengan dilema etika gitu, Bapak. Mungkin di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Bapak, mohon izinnya, Bapak. Iya, silakan. Pertanyaan-pertanyaannya akan disampaikan dibagi-bagi itu, Pak. Iya, boleh. Pertama akan disampaikan oleh Ibu Lina. Ya, terima kasih Bapak, dengan Bapak dalam keadaan sehat terus ya. Kami di sini mungkin akan menyampaikan beberapa pertanyaan, diantaranya mengenai pengalaman mungkin ya, pengalaman dilema etika saat akan mengambil keputusan. Berbagai dilema mungkin sudah Bapak lalui ya. Mungkin kami meminta Berbagi pengalaman mungkin untuk dilema yang pernah Bapak hadapi. Mungkin pertanyaan pertama yang akan saya ajukan adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih Ibu Lena, pertanyaan yang luar biasa ini, lebih kepada situasi kondisi yang nyata ada di lingkungan kita. Persoalan-persoalan tentunya tidak akan pernah berhenti, permasalahan selalu akan hadir ya di dalam berbagai aktivitas kita. Untuk menghadapi dilema etika, ketika kita menghadapi dua kepentingan yang muncul dalam suatu masalah, maka yang harus kita lihat itu adalah untuk posisi sebagai pimpinan dalam hal ini institusi sekolah, ya jelas itu adalah regulasi. Yang kedua, kita tahu bahwa selain dari kecakapan memahami regulasi, juga ada keharusan kita menyikapi atas urgensi yang dihadapi juga, ya, dan banyak hal. Nah, tentunya kita harus siap menghadapi berbagai hal. Tapi kalau masalah regulasi itu tidak bisa ditawar, itu kan harus lihat dari regulasi kapan. Nah, untuk melaksanakan contohnya begini, ketika kita sedang berjalan, ternyata kita punya kepentingan A, sedangkan kosnya itu tidak ada. Nah, anggaran tidak ada, maka yang bisa kita laksanakan adalah kegiatan yang dimasukkan ke kondisi kegiatan yang rutin. Contoh, ini tadi diskusi ini ya, tentang rencana bagaimana kita pembinaan anak-anak kita tentang sosialisasi bahaya narkotika. Nah, itu bagus sekali dan itu penting sekali ya untuk menjaga anak-anak kita ya. Tetapi kita lihat berdasarkan KKS yang sudah disepakati bersama, sudah ditentukan, ada anggaran. Nah, kita juga oleh karena itu saya sampaikan kepada Pak Sandi, kepada teman-teman, lakukan dengan cara lain karena kita punya aktivitas catering yang hari itu
Jumat JSG. JSG ya, JSG Jumat Spiritual Spiritual Gathering. Nah di momen itu kita akses yang pasti kegiatan itu tetap bisa kita lakukan ya tanpa harus meluangkan waktu yang cukup panjang. Nah, karena apa? Di dalam proses itu kita lihat urgensinya terpenuhi, nilai tadi kebajikannya sudah sampai kepada anak-anak kita. Tinggal kita yang penting dari kita itu adalah konsistensi dari hasil sosialisasi itu sendiri. Bahkan kita lakukan langkah-langkah yang selanjutnya apa? Bangun tim, ya, bangun tim untuk menggali potensi-potensi penyalahgunaan narkotika itu di lingkungan kita agar nanti kita tentukan langkahnya untuk mempersempit ruang gerak aktivitas terlarang tersebut. Gitu kan, bahkan jadikan mereka anak-anak kita itu adalah benteng-benteng pertahanan generasi anak-anak yang ada di SMK ini. Terus banyak ini seperti itu. Nah jadi satu kita prioritaskan mana nih? Nah, ini resiko tingginya ini resiko duanya ini. Saya pikir ini. Nah kita bisa yang urgent yang tidak bisa kita tawar apa, tapi semua bisa terlayani dengan baik. Gitu. Banyaklah bukan hanya sekolah ya, di ruang-ruang aktivitas sosial kita juga kita harus punya kompetensi sosial dan emosional. Gitu. Karena kadang-kadang kita dilematis seperti ini, gitu ya, seperti itu ya. Ada tambahan sedikit mungkin Bapak tadi kan mengenai dilema etika ya. Pernahkah Bapak ada kasus selain dilema etika itu menjurus ke bujukan moral? Pernah mengalami tidak? Ya, kondisi itu di mana juga selalu Pasti ya, ya, interaksi kita kan dengan berbagai pihak, ya, dengan berbagai kepentingan dan setiap orang memiliki kepentingan. Banyak hal yang terjadi, tapi kita harus berpegang teguh pada situasi yang memang satu tidak mudah kita menentukan, ya, menjawab apalagi sudah kena, gitu kan, sudah ada pegang. Nah, karena prinsip kita harus gimana, teruji harus kuat enggak, gitu kan. Nah, kita sebagai pimpinan baku juga tidak boleh ya, karena apa? Tidak diperkenankan baku sehingga melemahkan semangat ya dari teman-teman. Tapi juga kita jangan bijaksananya jangan kebablasan. Artinya harus kita tetap dalam koridor yang benar seperti itu. Alhamdulillah bisa jalani lah. Kasusnya kayak moral ya, harus A, harus B. Contohnya di satu kondisi interaksi ya antar kepada sekolah. Ya, pernah, tapi kan kita punya prinsip bahwa anak-anak itu adalah anak saya, siswa-siswi ini adalah anak saya. Ya. Sedangkan anak SMK, SMA itu masa sedang transisi, ya. Mungkin ada rasa suka, apalagi kalau saya lebih muda ya, seperti itu. Ya walaupun tidak kadang-kadang amat menarik lah, gitu ya. Ada yang seperti itu, tapi alhamdulillah kita bisa menempatkan visi kita bahwa saya ini adalah bapak kedua bagi anak-anak saya, yang perempuan, ya, yang laki-laki, gitu kan. Nah tetap kita harus bangun satu keputusan yang kembali lagi menjadi tim, seperti itu, ya. Luar biasa Bapak. Terima kasih. Mungkin masih ada pertanyaan lagi dari Banyak. Ya apa silakan. Lalu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Yang pertama kita harus konsisten mendidik kita, ya, bahwa kita adalah pendidik. Banyak masalah, contohnya ada perilaku asusila yang terjadi di sekolah, gitu kan. Nah, coba kalau persepsi orang ada anak yang bermasalah di situ, maka harus dikeluarkan. Ya. Gitu kan. Saya kembali kepada diri saya pendidik. Orang pendidik itu bukan hanya mendidik orang yang baik, ya, tapi orang yang mendidik hebat itu adalah orang yang harus mampu memperbaiki situasi kondisi anaknya, peserta didiknya. Oleh karena itu apa yang saya tetapkan ketika kita merumuskan bersama teman-teman, bagaimana saya selalu bersaling pendapat dulu, bagaimana pendapatnya, kalau begini Pak, ini citra sekolah dan sebagainya.
Oke, nah setelah kita brainstorming sama-sama nih, apakah kita akan tega anak yang sudah terjatuh kita lepaskan lagi? Nah justru kita kembali bahwa anak yang sudah terjatuh ini harus kita bangkitkan untuk menjadi lebih hebat lagi. Bahkan tidak ada kemungkinan saat ini terjadi seperti itu, suatu saat anak itu menjadi lebih hebat dari apa yang ada dalam diri kita. Seperti itu. Kajiannya lupa kembali lagi kepada hati, kepada suatu kondisi di mana cita-cita kita adalah mendidik anak-anak dari kondisi tidak tahu menjadi tahu, dari kondisi tidak baik menjadi sangat baik. Cita-cita kita itu, dan itu harus ada dalam hati kita. Cuma itu. Bagus sekali Bapak, pengalaman yang luar biasa dan banyak ilmu yang saya tangkap dari apa yang Bapak ceritakan. Satu lagi mungkin dari saya Bapak ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Ya, untuk memutuskan, nah itu biasanya tadi yang pertama kita strategi masalahnya apa. Artinya kronologisnya kayak gimana, apa ya, diklarifikasi dulu, dihimpun, cari benang merahnya, walaupun tidak semuanya benangnya merah sana gitu kan. Ya, nah, kita ketemu, ada tim manajemen, kita bicara. Bahkan kalau itu yang sifatnya privasi, itu orang yang tahu dan orang bersama saya merumuskan solusi terbaiknya, sehingga tidak melebar persoalan itu. Ya, tergantung derajat dari persoalannya. Kalau ini persoalan umum atau persoalan khusus, apalagi mengarah ke pribadi. Nah, keputusan kita ambil, misalkan ibu dapat laporan nih, tentang siswa kita bernama X gitu ya. Nah, ibu yang tahu, baru ibu aja yang dapat laporannya dari temannya. Maka ibu berkomunikasi dengan saya, setelah berpikir saya tidak bisa mengatasinya sendiri. Berkomunikasi dengan pimpinan, dengan saya misalkan seperti itu, dan kita rumuskan. Oke Bu, kita strateginya begini. Kenapa? Ada penyelesaian masalah yang harus dijaga efek dari penyelesaian masalah. Jangan jadi efek domino. Kita panggil ya rame-rame bersama manajemen juga nggak bagus, ya. Tapi kalau yang sifat umum, oh Pak ini sedang begini-begini secara umum dan ini bukan rahasia umum lagi, ada kejadian sebagian anak-anak kita seperti ini. Ayo kita rumuskan bersama-sama. Nah, prosedur itu harus kita dapat. Menyangkut privasi, itu ada hanya mungkin bahwa ini contoh, ketika saya mendapatkan satu laporan, Pak ada kehilangan, kebetulan kami punya CCTV dari dan pelakunya ada, maka ya, saya santai aja di sini. Gitu kan, hanya saya dan wali kelasnya yang tahu, dan penyelesaiannya sampai ke teman-temannya juga bingung, benarkah dia pelaku, benarkah dia? Nah, saya katakan pada dikasih teman-teman tidak ada yang terjadi seperti itu, semuanya sudah selesai dengan baik dan tidak pernah siapa orang itu ya. Nah, itu banyak hal harus kita tempuh. Jadi tergantung derajat dari persoalannya, umum, khusus atau pribadi. Yang khususnya sifatnya mungkin tadi ada jurusan cukup dengan prodi, gitu kan. Tapi ini masalahnya di siswaan, siswaan baca mungkin, nah gitu kan. Tapi ini kelembagaan ini, maka timnya cuma harus, bukan yang ini harus sudah tahu, tapi minimal kan harus aman semua. Dalam konteks tidak menjadi polemik ya, yang berkembang. Itu yang terima kasih. Luar biasa Bapak, Banyak tinggal. luar biasa bagus sekali Bapak. Masih banyak pertanyaan Pak. Luar biasa, terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Sangat luar biasa, banyak yang saya ambil dari apa yang pengalaman Bapak. Yang mungkin selanjutnya pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, tadi menyimak pastinya Bapak mungkin selama ini gitu ya, banyak sekali hal dari A sampai Z yang memang menjadi dilema etika, terusnya bagi Bapak sebagai kepala sekolah, apalagi Bapak sekarang kan di sini dan juga mungkin di SMK Kabupaten di sana ya Pak ya. Ya, pertanyaan selanjutnya Bapak mohon izin, hal-hal apa saja sih gitu ya yang mungkin menurut Bapak ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti yang Bapak sampaikan tadi? Yang pasti tadi kembali yang pertama adalah pelajari literasi dengan baik ya, karena kita bekerja di bawah institusi punya ketentuan dalam bentuk ya baik dari pusat, daerah maupun ya, di satuan pendidikan ya, yang memang harus ada penyesuaian mungkin yang satuan pendidikan kayak gimana.
dan kita perlu kepada itu. Yang kedua, kembalikan kepada hati kita, gitu kan, hati kita. Ketika ada masalah-masalah, ada kompleksitas dan sebagainya, apa sih yang ada dalam benak kita untuk menyelesaikan masalahnya? Apakah ingin melulatkan apa, gitu kan? Tapi kita harus dibangun adalah selesai dengan jernih, dengan baik. Kalau kata pepatah, biarkan airnya jernih, ikannya tetap ketangkap, gitu kan? Bahasa Sunda mah, gitu kan? Caina heran, benar. Benar, caina heran, seperti itu. Gitu. Ya, jadi yang pertama memang harus regulasi dulu ya Pak, yang Iya. kita pahami, apalagi mungkin untuk masalah-masalah tentang rujukan moral itu Iya. jelas harus berpacu pada regulasi. Iya, betul. Ya, tapi mungkin tadi Bapak sampaikan juga kalau misalnya terkait hal yang memang sifatnya di dalam etika, jadi kita kembalikan ke hati ya. Iya. Jadi memang mungkin di hati kita tuh keadilan versus kasih Iya. kasih sayang gitu ya. Seperti itu. Harus mixing, Mixing. baik, di manage dengan baik. Ya, siap. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, tentu mungkin selama Bapak mengambil keputusan ada tantangan nih. Boleh ceritakan Pak tantangannya mungkin seperti apa? Banyak sih. Biasanya yang paling ini adalah kalau keinginan para pihak tidak terpenuhi, maka efeknya berbagai macam. Ya. Kalau dipahami oleh pihak yang tidak terpenuhi tadi dengan baik, mungkin fair aja, nggak masalah. Tapi kalau tidak dipahami, justru akan menjadi riak, bahkan menjadi satu kondisi antara rencana dan pikiran yang akan dibangun itu bertolak belakang dengan kenyataan. Contohnya mungkin ada yang dia boikot dari kelompok tersebut, ada mungkin nyanyian yang bernada kontra dan sebagainya. Dan itu kita harus siap, dimanapun pasti akan menjadi seperti itu. Seperti ini halnya nanti rekan-rekan menghadapi anak, ketika anak minta sesuatu terus kita belum mengizinkan dia memiliki itu, maka reaksinya dia mungkin marah kepada kita. Tapi kalau kita konsisten, nah suatu saat kamu akan mengerti, alhamdulillah itu tidak akan menjadi, dan harmonisasi akan terbangun seperti itu. Itu di mana-mana akan terjadi seperti itu. Yang saya dapatkan dari Bapak barusan, Bapak setiap pengambilan keputusan kita tidak bisa memuaskan semua orang ya Pak. Betul, pasti resikonya muncul. Nah, di sana mungkin tantangannya ya Pak. Tantangannya, Ya. Harus siap ya. Harus siap. Ya. Mudah-mudahan kita bisa seperti Bapak ya. Ilmunya luar biasa ya. Ya, terus sekali. Bapak lanjut lanjutkan ya. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah mungkin Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di lembaga etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan gitu Pak? Nah gini, setiap pelaksanaan lapas, langkah, dan aktivitas itu kita tidak pernah hilang dari satu masalah. Tapi kalau di dalam manajemen itu ada momen-momen tertentu yang kita harus memberikan ruang kesempatan untuk manajemen berkumpul. Nah, ketika mungkin untuk yang umum kita bahas, setelah itu kita seperti setelah selesai pembahasan rame-rame tentang kondisi umum, gitu kan, ada Pak Sandi misalkan dari soal, Pak ada yang ingin saya sampaikan dan ini persoalan yang khusus. Nah nanti kita akan, nah itu harus kita jadwalkan ya seminggu atau 2 minggu sekali ya. Jadi karena saya sadar kalau di sekolah itu guru-guru itu padat aktivitasnya, belum lagi banyak kegiatan ya. Nah seperti itu tidak mungkin sudah. Atau mungkin kayak di sini gitu, setiap ada di sini saya suruh manggil ya semuanya ada apa. Misalnya ada masukan dari luar juga, coba diklarifikasi. Dan itu harus dirutinkan kalau 1 bulan 1 kali atau 2 minggu 1 kali seperti itu. Kalau di tempat saya setiap pagi karena bapak ibu guru setiap pagi apel. Walaupun saya hanya menguatkan peningkatan kualitas layanan. Karena kalau ada keluhan, ada hal yang perlu saya evaluasi, ya laporan dari bapak ibu silakan menghadap ke ruangan saya. Dan kadang-kadang tidak ada, kadang siapa ada yang berapa ini ujian harus oke mana silakan seperti itu. Jadi kita harus sadar bahwa di dalam aktivitas itu kita tidak akan pernah luput dari masalah yang sederhana sekalipun jangan diabaikan. Terus diperhatikan. Jadi intinya
kita harus mungkin menyediakan waktu ya Pak, menjadwalkan gitu Iya, Pak ya. betul. Iya, kita manajemen Iya. ya. Selanjutnya Pak Sandi dipersilakan. Terima kasih Bapak, apa yang tadi diutarakan oleh Bapak. Dari segi waktu, situasi dan kondisi itu juga ada faktor yang harus di Bapak schedulekan ya untuk membangun sebuah keputusan. Ini di sini ada faktor pendukung mungkin dari Bapak. Ini pertanyaan gini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dalam etika? Artinya orang yang ikut membantu saya untuk itu ya. Ya. Ya sebetulnya saya akan terbantu oleh tim, oleh teman-teman dan tumbuhnya itu bersama teman-teman. Ya, masukan dari teman-teman itu yang saya ramu menjadi satu keputusan. Artinya semua sangat berperan bagi saya. Jadi tidak ada satu orang, tapi banyak orang. Jadi informasi yang dari tim Bapak itu diidentifikasi baru Bapak mengambil suatu keputusan yang tepat gitu ya, Pak? Ya, seperti yang kita lakukan di sini lah. Ya. Ketika banyak muncul permohonan untuk A, B, dan C yang harus kita ini, maka saya diskusikan dengan teman-teman. Ya. Nah gimana nih? Oke, seperti ini, ya oke kita laksanakan. Ya. Nah ini kan bersifat umum ya. Kalau yang bersifat khusus mungkin saya coba pakai strategi ini. Contohnya ada kasus yang ini. Sekali lagi aktivitas kita luar biasa. Ya. Kita dihadapkan dengan para remaja, anak-anak yang sedang tumbuh, berkembang baik secara fisik, bahkan psikolog, bahkan orientasi kedewasaannya dalam konotasi mungkin dalam konteks pubertasnya seperti itu, dan itu harus hati-hati. Itu aja ini harus menjadi perhatian kita. Persoalan-persoalan yang terjadi di ruang lain itu harus menjadi pemahaman kita di situ. Anak sedang tumbuh, anak manusia, anak itu manusia yang sedang tumbuh menjelang pemahaman, membawa pemahaman, dan saat ini dunia di genggaman mereka. Oleh karena itu kita harus menyiapkan bahwa filternya, bentengnya bukan lagi kita, tapi kesadaran diri anak-anak. Oleh karena itu penguatan pada diri anak-anak itu bahwa mereka harus menjadi pribadi yang tangguh, mampu menghadapi segala tantangan, rintangan, kondisi, situasi dengan perahu yang ada. Nah, oleh karena itu ya di tim kita harus antisipasi. Nah, jadi ada antisipasi. Jadi pikiran kita harus memiliki slot untuk berpikir kalau di sana terjadi seperti itu, maka di ruang kita harus terjadi satu cara pencegahannya, jangan sampai terjadi. Kalau di sana terjadi seperti meledak, kan sekarang media sosial begitu cepatnya ya, kejadian apapun dimanapun begitu cepat gitu. Oh, narkotika nih, terjadi bahayanya anak-anak kita sedang rawan-rawannya, bagaimana nih? Maka kita harus menyiapkan pencegahannya, bukan kuratifnya, tapi justru preventifnya harus kita kuatkan. Kalau terjadi masalah, lain penanganannya. Nah, kita penanganannya api penanganan. Terjadi misalkan mohon maaf ya, di beberapa tempat ya, saya yakin terjadi suatu kondisi yang menyesakkan dada kita, di mana kejadiannya begitu dahsyat. Waktu di sana ada ruang-ruang privasi mereka yang terbuka, ya kan kita tidak tahu, gitu kan? Karena manusia tidak akan pernah lepas. Zaman ada medsos maupun belum ada medsos, kejadian itu bisa terjadi, ya kan? Nah, berarti apa harus kita antisipasi? Yuk berikan pemahaman yang baik kepada anak. Contoh tentang narkotika tadi. Nah, sosialisasikan dengan baik dengan ruang-ruang, satukan dengan JSG itu. Kenapa? Ketika dia bahas tentang bahaya ini, masukkan materi agamanya ya, untuk membangun kerohanian seperti itu. Yang ditambah lagi, ketika anak saat ini sudah ya Allah kejadian pelecehan seksual oleh seorang pendidik kepada seorang siswa di Jakarta, di tempatnya di medsos ya kita. Nah, berarti apa itu? Yang namanya perundungan kekerasan seksual itu bisa terjadi satu melalui verbal, melalui sikap, pandangan, bahkan perbuatan, gitu kan? Ternyata anak-anak sudah tahu gitu. Ya. Nah, kita coba antisipasi. Ya apa nih? Dijaga itu bisa terjadi. Kenapa? Perundungan bisa terjadi dari anak pada anak, dari anak pada orang lain, ya. Bahkan dari guru kepada anak dan dari guru ke guru. Ya. Perundungan baik itu perundungan yang bersifat di luar seks, ada yang lebih parah itu tindakan pelecehan seksual, dan ini bisa terjadi. Ya. Dan anak-anak
udah banyak informasinya. Sehingga antisipasi kayak apa nih? Kita sosialisasikan supaya Bapak Ibu guru ya menjaga perkataannya. Anak nilai loh, diam-diam anak nilai ya, menjaga tatapan dan pandangannya, menjaga perilakunya. Kita tidak sadar Pak, ketika sedang membina anak kesalahan sentangan dipeluk oleh kita gitu kan. Mungkin kita kan tidak merasa apa, tapi di dalam dirinya membuat dia tidak nyaman. Gitu kan, seperti bisa terjadi. Atau ketika mungkin Pak Sandi ya lihat lewat di lapangan olahraga anak pakai training, turun gelap Pak Sandi teh. Gitu kan. Nah itu kan menyebabkan kebiasaan kan. Anak tidak nyaman. Anak tidak nyaman. Padahal kita kan tidak bermaksud seperti Ya, itu. melihat aktivitas gitu kan seperti itu. Ya, atau mungkin dari perkataan yang tidak ditujukan kepada anak itu. Ada si bapak anu ngomongnya orang seperti itu ya, atau itu bisa muncul. Karena itu tolong nanti kesiswaan ya, nanti kolaborasi dengan Perikulu, kolaborasi dengan ini, yuk kita bangun, kita bangun. Kalau belum ada PPK, buat PPK ya, silakan. Dibantu nanti guru-guru yang dari setiap prodi ya. Nanti timnya anak-anak, sehingga apa? Dari berbagai penyalahgunaan narkotika, perundungan, pelecehan seksual, itu bisa kita sering bicara dan bercanda. Apapun kadang-kadang kaitannya kalau orang dewasa, bercandanya yang meriah itu yang itu. Gitu kan, sok hidup keluarga di warung, di mana pun sebelum bercandanya ya jauh-jauh dari itu lah. Gitu, tapi ketika ada di ruang area luas, jangan. Kalau berdua memangga itu mesti kelihatan kayak gitu kan ya. Tapi saling menerima. Yang tidak yang menjadi masalah itu ketika tidak menerima. Tapi saya sarankan jangan, sekalipun itu dengan suami, sekalipun itu dengan pasangan kita ya. Kenapa? Kejadian yang terjadi ekspos pornografi yang muncul di media sosial itu banyak terjadi karena pasca hubungan baik yang terkondisikan bubar, diekspos lah dan habis. Dari kita tidak ada yang seperti itu, ya. Jadi kalau mau privasi beneran, Pak. Siap. Gitu kan? Jangan dipublik ya Pak. Iya, jangan ditekam gitu kan. Pak, ya. Ya, nah itu masih sebagai guyonan aja, jangan beneran ya. Artinya kita harus bisa antisipasi dengan baik. Lu banyak ini. Terakhir Pak, ini dari pertanyaan terakhir ini, dari semua hal yang Bapak telah sampaikan, mungkin ada pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di ilmu etika? Artinya, maksud pertanyaan Bapak itu mungkin begini, pelajaran apa setelah kita memutuskan satu elemen kita semakin bertanggung jawab dengan apa yang kita putuskan. Walaupun keputusan itu tidak akan memuaskan semua pihak dan reaksinya itu juga tidak akan sama. Ada pro kontra, bahkan ada yang pro juga ragu, gitu kan? Takut, takut sama yang kontra, gitu kan? Itu biasa dalam makanya biarkan, nanti juga akan ketemu dengan sendirinya. Dan yang kedua, ya tadi menegakkan terus tanggung jawab. Bagaimanapun juga tanggung jawab. Laki-laki mah apa tanggung jawab? Kalau wanita mah setia. Oh, jangan, bahasanya kesana lagi, kan? Itu mungkin. Jadi intinya poin pentingnya adalah semakin menjadi kita bertanggung jawab dengan semua kontroversi yang ada. Iya. Saya banyak belajar sih Pak dari Bapak gitu, dari percakapan ini. Mungkin kalau misalnya kita bandingkan sangat jauh sekali gitu ya Pak, saya dengan Bapak. Mungkin kalau saya mah hanya sebatas pribadi dan keluarga, mungkin di rumah teman dan perusahaan-perusahaannya mungkin. Tapi ketika sama diri itu gitu ya. Tapi dari Bapak, jadi kalau seolah-olah gitu sudah terbiasa. Tapi ada hikmah dari ini Bu. Kita mungkin kedepannya suatu hari mungkin Allah menakdirkan kita bisa jadi seperti Bapak. Amin. Dan beliau juga ilmunya sangat luar biasa. Cara pengambilan keputusannya juga kalau dilihat dari apa yang sudah kita pelajari sudah sangat sesuai ya. Iya. Nah itu mah perjalanan Bu ya, mengasah kita, tapi terus terang aja saya belum menjadi apa yang seperti Bapak dan Ibu katakan, masih terus belajar. Kayak apa nih, karena apa? Dinamis hidup itu. Ya, dinamis hidup itu dan berbagai hal harus kita selesaikan dengan baik ya.
Kita sama, pemikiran kita ada di mana-mana, permasalahan kita ada di setiap aktivitas kita. Dengan masalah tidur pun ada masalah-masalahnya. Dia rasanya dikir, kan seperti itu dan sebagainya. Tapi dengan tentunya pikiran yang jernih, ya dengan hati yang tanpa ingin luruskan hati kita untuk membangun sebuah kebajikan. Nah, KSE kita akan muncul dari hati kita. Ya, kemampuan kompetensi sosial dan emosional itu akan muncul dari hati. Ya, hati. Seperti kebahagiaan munculnya di mana? Di mobil Pak Sandi, di istri cantik Pak Sandi. Ketenangan batin. Ya, sudah itu. Ya, kesempurnaan bagi Allah dan kita terus berusaha untuk menjadi lebih baik dari setiap halaman nafas kita, langkah kita. Walaupun kita itu masih suka main pen, yang bisa lihat sama manusia, dan itu kita berhadir diberikan seperti ini. Ini anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah dengan variasi hak, rasa dan segalanya. Kalau pasalnya tidak ada nafsunya, tapi lain lagi ceritanya. Ya, udah selompong lah pas mereka. Ya, pada pas anak itu, gitu kan? Itu saja. Maaf jika kekurangan dari apa yang ditanyakan, jawabannya tidak memuaskan. Ya silakan digali lagi, kembali lagi, diterangkan lagi. Banyak cara menjawab. Saya yakin kesempurnaan ada, dan kita yakini juga bahwa apa yang menjadi tuntunan kita dalam agama kita itu sangat luar biasa. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Terima kasih Bapak Tumung atas waktunya, telah menyempatkan waktu untuk kita ya Pak ya. Saya terima kasih Bapak, jujur banyak sekali pembelajarannya, apalagi kalau saya pribadi termasuk orang yang susah mengambil keputusan Pak. Jadi kalau banyak pertimbangan ini malah semakin membingungkan gitu ya Pak. Memang di modul ini yang kami pelajari di pendidikan bergerak ini membekali kami terusnya, apalagi dengan sesi ini gitu ya Pak, masih bisa belajar langsung dari sumbernya gitu ya Pak ya, bagaimana beliau seperti Bapak mengambil keputusan untuk segala jenis dilema etika yang mungkin pernah Bapak alami selama ini gitu. Terus sekali lagi Bapak terima kasih atas waktunya, mohon maaf atur Bapak. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di sini ya, mohon maaf waktunya. Ibu di sini sebagai Kepala Sekolah SMK Bakti Kencana Sukaraja ya Bu ya. Iya. Mohon maaf waktunya saya mengganggu, cuma ini saya tuh dikasih tugas di sini. Saya harus mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah di lingkungan sekolah. Nah, yang kemarin sudah mewawancari kepala sekolah saya sendiri dari SMK Negeri Puspahyang. Iya. Nah, hari ini saya minta waktunya untuk Ibu lah. Ada beberapa pertanyaan yang Ibu nanti sampaikan berdasarkan pengalaman historis Ibu selama memimpin sekolah BKS ya Bu ya. Iya. Ya, disingkat aja ya Bu ya, biar tidak lama. Ya, pertanyaan pertama ya Bu ya. Ini berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral Ibu sebagai kepala sekolah. Yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu. Jadi ada kasus gitu. Itu mah terserah Ibu. Misalkan saya mah yang ini enggak. Oh, siap. Jadi milih gitu, jangan dua dijawab gitu. Oh, ya, begitu. Siap ya. Baiklah, terima kasih ya Pak ya. Mungkin saya akan menjawab sesuai dengan keadaannya mungkin di sekolah Iya, yang Bu. saya Terima pimpin kasih. ya. Ya. Kebetulan karena di sekolah saya kebanyakan anaknya perempuan ya Pak. Ya. Jadi memang kalau di sini lebih banyaknya ke dilema etika terutama ya. Ya, Di Bu. sini tidak ada beberapa hal yang masalah-masalah yang timbul pasti karena memang namanya anak perempuan, kita walaupun sudah dijaga seperti apapun, ada aja masalah yang terjadi baik di sekolah maupun di luar sekolah. Ya. Nah, untuk menghadapi masalah misalnya contohnya di dilema etika anak-anak yang ada di sini, pertanyaannya langkah-langkah ya? Iya, bukan mengidentifikasi sama untuk aja mengidentifikasi ya. masalah seperti itu biasanya memang masalah itu tidak langsung masuk ke saya. Jadi Ya. awal mula masalah itu biasanya
dari wali kelas, kemudian yang laporan ke guru BP biasanya itu masuk, kemudian kalau permasalahan itu tidak bisa teratasi oleh guru BP ataupun sudah diatasi juga, baru nanti di akhirnya dengan bantuan juga dengan kadang juga dengan wakase kesiswaannya, baru laporan terakhir ke saya. Nah mungkin mereka minta pertimbangan hasil akhir mungkin ya dari hasil akhir dari hasil mereka berdiskusi atau mengevaluasi permasalahan yang muncul, baru mereka minta pendapat ke saya. Jadi prosedurnya memang ya harus langkah-langkahnya seperti itu dulu. Mereka mendiskusikannya tidak langsung ke saya, mereka di akhir ending dari permasalahan itu keputusan baru mereka laporan ke saya. Jadi seperti itu. Kalau ya keputusannya saya pelajari dulu awalnya kasusnya seperti apa, apakah besar atau kecilnya masalah. Nah itu kalau memang kasusnya kecil dan memang bisa diselesaikan hari itu juga ya silakan keputusannya hari itu. Terima kasih. Jadi Ibu langkahnya tuh pertama untuk mengidentifikasi kasus, ada beberapa informasi dari bawahan Ibu biar masalah tersebut secara aktual dan secara bukti itu benar gitu dapat dihasilkan. Tadi kan Ibu sudah mengutarakan tentang kebijakannya. Nah, kebijakan itu tidak diambil langsung secara langsung. Jadi ada tahapan yang harus Ibu. Ada prosedurnya. Nah, pertanyaan kedua ada hubungannya dengan itu ya Bu. Nih, selama ini bagaimana Ibu bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Bu. Oke, kalau ada permasalahan yang sama nih, dua permasalahan yang sama dan pengen keputusan itu diambil hari itu juga ya, misalnya keputusan mereka meminta pendapat, misalnya pendapat saya sebagai kepala sekolah itu ya mungkin ada prosedur kita lihat dulu dari satu masalah yang ini walaupun memang apakah kita lihat masalah ini besar atau kecil, mana yang lebih utama ya, mana yang lebih urgent, apa yang harus mana yang didulukan, apalagi kalau misalnya kadang saya lebih mengutamakan yang ada hubungannya dengan di luar sekolah, karena itu kan nanti membawa nama baik sekolah ya. Kalau masih berada di lingkungan sekolah, ya kita masih bisa lah, walaupun itu sama-sama harus diselesaikan juga, cuma mana yang lebih penting, mana yang takarannya lebih urgent, ya itu yang harus diutamakan. Jadi dilihat dulu lah permasalahannya seperti apa. Gitu. Ya, jadi ini sudah merangkum pertanyaan ketiga ya Bu ya. Tadi Ibu sudah mengutarakan ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini. Berarti jawaban nomor 3 tadi udah secara otomatis sudah jawab ya. Nah untuk jawaban nomor 4 Bu ya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika gitu? Kalau pengambilan keputusan sebenarnya sejujurnya saya hanya di ending di akhir ya Pak ya, karena memang keputusan itu tidak bisa diambil 100% oleh pimpinan, karena memang ada diskusi awal mungkin dengan pihak-pihak yang terkait, karena permasalahan itu munculnya misalnya dari siswa ini. Siswa, saya mengambil informasinya pertama mungkin dari wali kelas, kemudian berkembang kemudian informasi BP yang mungkin membantu menyelesaikan permasalahan yang muncul, atau juga mungkin ada guru-guru yang lain. Jadi intinya dengan manajemen sekolah yang berkaitan yang bisa menyelesaikan masalah itu, saya berdiskusi dulu, baru itu. Jadi itu yang membantu mungkin. Berarti itu yang Ibu anggap sebagai efektif ya? Iya. Karena jadi Ibu mah tinggal menunggu keputusan akhir setelah dimusyawarahkan secara mufakat dari berbagai unsur yang ada di sekolah, terutama manajemen sekolah. Kan tidak bisa saklek menentukan misalnya ada permasalahan ini langsung, wah ini mah keputusannya keluarkan atau bagaimana, tidak. Memang harus ada proses untuk mengolah kasus tersebut. Nah, ini yang paling mungkin Ibu rasakan agak berat mungkin ya Bu pertanyaannya. Merupakan apa saja yang selama Ibu ini merupakan tantangan gitu Bu. Jadi Ibu ngambil keputusan tuh ada tantangan secara lahiriah, secara pribadi, ini keputusannya tuh benar-benar susah karena ini mengandung tantangan di mana dilema Ibu sebagai kepala sekolah berhubungan dengan pengambilan yang kasus-kasus yang besar gitu.
Jelas pasti Pak, pasti ada tantangan dalam artian seperti ini, contoh gitu ya. Pada saat memutuskan suatu keputusan dengan hasil bersama mungkin dengan rekan ataupun dengan manajemen yang itu bertentangan dengan satu mungkin dengan pribadi hati nurani saya sendiri gitu ya. Kadang ada keputusan, insya Allah saya memutuskan ini, tapi ada mungkin hati kecil saya menyayangkan kenapa ini harus mengambil keputusan seperti ini, tapi kita tidak bisa melanggar aturan yang sudah kita buat. Dalam artian yaitu pertentangannya di situ. Dilema kita mau mengikuti aturan yang ada, yang sudah kita buat, dengan hati nurani yang pengen mungkin ada rasa kasih sayang gitu ya. Gitu. Jadi ada dilema di situ. Kemudian juga mungkin ada juga tantangan di mana ada mungkin pihak-pihak lain yang ikut campur, dalam artian yang jadi memperdebatkan yang resikonya itu akan membawa nama baik sekolah. Itu kadang itu yang berat. Ya mungkin ada itu. Yang kadang suka bawa LSM. Itu merupakan sebuah tantangan bagi seorang pemimpin di sekolah. Ini yang selanjutnya ini, kalau misalkan Ibu tadi sudah menjelaskan tantangan bagaimana Ibu memikirkan secara bijak dan bijaksana seorang pimpinan. Nah, ada kondisi tertentu di sini, Bu. Dalam Ibu menyelesaikan masalah itu, Ibu membutuhkan waktu atau misalkan hari itu juga harus selesai. Masuk dalam tanda kutip harus ada kondisi tertentu, atau misalkan ini mah kasus yang ini, itu bagaimana gitu, Bu? Kalau untuk menentukan masalah itu harus selesai hari ini atau besok-besok, tergantung dari permasalahan atau kasus yang ada ya. Kalau memang kasusnya masih kelihatan masih terlihat ringan dan bisa diputuskan hari itu, kenapa tidak? Ya, kalaupun misalnya ada proses yang besar, harus ada pembuktian atau informasi yang lebih, ya itu memang kita perlu waktu. Dalam artian memang harus ada koordinasi, tidak pada saat ya kita bukan mencari dalam artian kebenaran buktinya harus ada dulu. Jadi tidak bisa memutuskan atau menjudge seseorang tanpa ada bukti yang ada gitu ya. Jadi memang kalau memang tergantung lagi kepada kasusnya gitu ya Pak ya. Jadi tergantung masalah yang besar kecilnya permasalahan yang Yang terakhir, Bu, mungkin bisa disatukan, ini sama aja permasalahannya, pertanyaannya. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Misalkan ada seorang yang berpengaruh dalam hati dari Ibu, misalkan. Contoh misalkan ada sesuatu yang tidak bisa diputuskan karena si Amah itu mah. Oh betul. Iya, Bu. Bagaimana gitu? Tapi kalau untuk secara pribadi yang pernah saya alami, kalau misalnya pengaruh seorang untuk mengambil keputusan saya sebagai seorang pemimpin, yang berpengaruh ke saya sebenarnya adalah dari pihak dinas, baik itu pengawas ataupun aturan dinas yang terkait gitu ya. Kalau misalnya keputusan yang lainnya, saya kembalikan lagi ke pihak guru-guru semua yang ada di sekolah, dalam artian keputusan saya itu benar nggak menurut Bapak Ibu semua? Apakah ini disetujui atau tidak? Karena saya jangan sampai nanti disalahkan di luar gitu ya. Dalam arti di luar, setelah keputusan diambil baru berkomentar. Setidaknya sebelum keputusan itu ketuk palu, saya kadang enggak, apakah keputusan yang diambil ini oleh saya itu benar atau tidak? Mohon masukan dan dari rekan-rekan guru ataupun dari staf, terutama staf yang membantu saya. Kemudian kalaupun itu tidak terselesaikan, biasanya saya larinya ke pengawas, mohon petunjuk, karena memang pengawas kadang beda pendapat. Sekolah punya aturan seperti ini, ternyata pengawas Bu karunya karena ada dilema ke sini. Aduh Pak, harusnya gimana? Kalau menurut dinas bagaimana? Ya begini. Jadi akhirnya saya karena kontra lagi, saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu Kumhata. Ambil langkah mana ini baiknya? Ya akhirnya keputusan bersama juga. Kalau Bu, daripada ini bermasalah, kita mengikuti kadangan aturan dinas gitu. Siap. Terakhir Bu ya. Ya siap. Ya, dari apa yang Ibu sampaikan ini sangat bermakna bagi saya, sangat mendalam gitu. Apa yang menjadi pengalaman dari Ibu ini membuat saya terbuka bahwa tidak mudah menjadi seorang pemimpin, apalagi memimpin lembaga pendidikan. Betul. Di mana di situ kompleksitas permasalahan sangat banyak ya. Betul. Terutama kita sebagai pendidik. Nah, mungkin ini pengalaman pertanyaan terakhirnya Bu ya. Dari pembelajaran yang Ibu petik, pengalaman apa yang paling menarik dari keputusan dilema etika Ibu gitu? Ada gak pengalaman yang berkesan setelah Ibu
menyelesaikan beberapa kasus dari keputusan dilema etika Ibu sebagai kepala sekolah. Jadi kita ambil hikmahnya Pak dari semua pengalaman yang kasus yang ada itu. Jadi intinya dalam artian bahwa tidak mudah untuk mengambil suatu keputusan. Ya. Semuanya itu memang harus ada proses dan prosedur dan langkah-langkahnya. Dalam artian jangan sampai kita disalahkan nantinya. Karena berbenturan, karena kita buat aturan ya harus dijalankan. Bukan berarti kita yang buat aturan seenak saja kita melanggar aturan itu. Kan kayak senjata makanan gitu ya, senjata makanan sendiri. Jadi setidaknya oke, kita sudah buat aturan, kita harus komit. Aturan harus dijalankan. Kalaupun mau ada perubahan, harus dengan persetujuan semuanya. Jadi ya intinya seperti pengalamannya, ambil hikmahnya dan semuanya harus ada proses dan langkah yang harus dijalani gitu. Ya, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu utarakan dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah pemimpin lembaga pendidikan sangat bermanfaat buat saya ke depannya. Sama-sama Pak, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sebagai calon penerus Ibu ke depan. Siap. Semoga Ibu sehat selalu. Terima Amin, kasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.